Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang asesmen. Asesmen adalah proses untuk memperoleh data atau informasi dari proses pembelajaran itu sendiri dan juga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik di dalam proses belajar. Kemudian, asesmen itu juga adalah merupakan upaya untuk mendapatkan data atau mencari informasi dari hasil proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa baik hasil kinerja para peserta didik ataupun yang dituju. Baik, prinsip asesmen dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada alur asesmen, yang kedua prinsip asesmen itu sendiri. Alur asesmen dibagi lagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang tiga evaluasi. Oke, pada tahapan pertama tentunya dibentuk terlebih dahulu komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, atau perwakilan yang mewakili daripada pelaksanaan persiapan itu, dan guru yang sudah mengikuti pelatihan pembelajaran. Kemudian komite pembelajaran memfasilitasi in-house training dan bagi seluruh guru di sekolah. Lalu kepala sekolah juga tidak terlepas untuk melakukan pembentukan komite dan juga memfasilitasi penyusunan kurikulum ataupun OPS, operasional di satuan pendidikan. Baik, kita lakukan kepada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan kita harus menetapkan capaian pembelajaran, kemudian posisi peserta didik di awal dan di akhir siklus pembelajaran, kemudian merefleksi dan menetapkan tujuan pembelajaran, memilih perangkat ajar dan aktivitas pembelajaran, lalu mengasosiasikan atau mentarget keterlibatan orang tua serta pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan hasil belajar peserta didik. Baik, tadi sudah kita lakukan saya sampaikan pada tahapan yang kedua. Sekarang tahapan yang ketiga. Apakah itu tahapan yang ketiga? Yaitu evaluasi. Evaluasi ini kita akan melihat, setelah kita mengevaluasi, tujuannya kan untuk melihat target hasil pencapaian pembelajaran peserta didik. Kemudian tentunya hal ini didukung dengan orang tua. Jadi orang tua terhadap target hasil pembelajaran tentunya mengetahui bagaimana hasil daripada evaluasi tersebut. Selanjutnya, prinsip asesmen terbagi 5 tahapan. Yang pertama, terpadu adanya tujuan adil valid dan terpercaya tujuan instrumen teknik dan laporan kemajuan. Kemudian kita masuk pada asesmen diagnostik, asesmen diagnostik ya.
Asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan dengan cara yang spesifik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peserta didik. Nah, jadi ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bagi peserta didik ini ya. Oke. Selanjutnya, pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Ya, lanjut. Asesmen diagnostik ini juga dapat dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, analisa hasil. Yang ketiga, tindak lanjut. Tahapan perencanaan juga terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pelaksanaan, yang kedua materi asesmen, ketiga soal sederhana. Dalam tahapan pelaksanaan bisa kita lakukan dengan 3 tahapan pula. Bisa secara tatap muka atau luring, dan bisa dengan daring atau PJJ. Dan penugasan pada tahapan kedua ialah materi asesmen setelah kita melakukan pelaksanaan tahapan pertama, kemudian kita melaksanakan materi asesmen yang berikutnya, yang tentunya kita buat atau kita rancang untuk menentukan hasil materi apa yang kita lakukan di dalam kegiatan asesmen itu sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga adalah soal sederhana. Dalam soal sederhana itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama namanya subtopik, kemudian subtopik, kemudian 2 soal. Subtopik itu 2 soal ya, sesuai dengan kelasnya. Ada 6 soal, 6 soal 1 tingkatan di bawahnya, kemudian 2 soal tingkatan di bawahnya. Tahapan kedua dari asesmen diagnostik analisa hasil setelah kita melaksanakan perencanaan. Kemudian kita sudah melakukan pelaksanaannya. Materi asesmen itu dan soal yang sederhana, dan ketiga menganalisa hasil tahapan ketiga tindak lanjut. Dalam tahapan tindak lanjut terbagi juga ya, terbagi 3 tahapan. Pertama bagi peserta didik, yang kedua penilaian pembelajaran, yang ketiga ulangan diagnostik. Dalam tahapan tindakan lanjut tadi membagi peserta didik peserta didik kita dalam 2 tahapan, yaitu yang diajarkan oleh guru les boleh, atau guru les tambahan, atau diberi bimbingan tambahan dari guru mapel itu sendiri, atau masing-masing guru mengevaluasinya ataupun membuat ulangannya. Baiklah, mungkin sekedar itulah yang saya sampaikan di dalam asesmen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.